وأدم نفع به وبعلومه في الدارين. قال في كتابه الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة في كل المعاملات إلى أن قال الفصل الثاني أحكام الوكالة إلى أن قال والأصل فيها قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا هو المعنى الوكالة كما أن أهل الكهف وكلوا أحدهم أن يأتيهم بطعام من البلدة فابعثوا أحدكم بورقكم أي النقود الفضية هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وبالجملة فإن الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وسنوضح بعض أحكامها بتوفيق الله وعونه. أركان الوكالة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan juga nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan seluruh nikmatnya tersebut dengan taufik dan hidayah. Karena tanpa taufik dan hidayah kita tidak bisa menambah iman kita. Tanpa taufik dan hidayah kita tidak bisa memperkuat iman kita. Sedangkan memperkuat iman itu adalah perintah. Memperkuat iman itu adalah anjuran, ya. Kalau adalah para ulama mengistilahkannya tajaddudul iman, ya. Yani memperbaharui iman, selalu memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah sebab apa? Sebab melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh, dan berkurang sebab apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh diri kita. Ya, maka semakin sering kita bermaksiat, semakin sering kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lama kita terlena dengan kehidupan dunia kita, maka berarti iman kita semakin lemah, ya. Adapun kalau iman kita apabila kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu menambah amal soleh, selalu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah menambah dan memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kualitas iman itu nanti akan mempengaruhi akhir hayat kita, ya, akan mempengaruhi akhir hayat kita. Ya, maka Imam Nawawi dan juga para ulama yang lain yang mensyarah Arba'in Nawawiyah, salah satu hadis berkaitan dengan masalah al-amal bil khawatim. Al-amal bil khawatim. Apa maknanya al-amal bil khawatim? Seorang itu amal ibadahnya tergantung dari apa yang terakhir dia istiqomahkan, dia langgengkan. Kalau memang dia istiqomah dalam kebaikan, ya, kalau dia istiqomah melakukan amal soleh, maka insya Allah dia husnul khotimah. Ya, kalau di akhir hayatnya dia tidak istiqomah dalam kebaikan, bahkan mungkin istiqomah dalam kehidupan dunianya, gitu ya, maka Allah alam, ya. Tapi secara tersurat, ya, sepertinya memang orang-orang kewajiban, beban yang Allah berikan kepada kita, ada yang namanya wazaif, tugas. Tugas ini atau wazifah ini lebih kepada hukum sunnah atau anjuran saja, ya. Walaupun anjuran, walaupun sunnah, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak, ya. Kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan anjuran-anjuran sunnah-sunnah, maka akan semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan. Tadi sudah kita bahas, kalau semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, berarti insya Allah akan semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ketika kita ada tahu amal soleh yang bisa kita kerjakan, jangan
menunda-nunda, jangan men-skip, jangan mentaswif. Istilahnya ulama tasawuf, mentaswif, menanti-nanti, menunda. Entar aja deh, nanti aja deh. Ya, nanti aja, entar aja. Ya. Sebab khawatir kalau kita menunda-nunda amal soleh, khawatirnya Allah Ta'ala nggak memberikan kita taufik. Khawatir jangan-jangan itu tanda Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita apa? Taufik. Maknanya apa kalau Allah Ta'ala nggak memberikan kita taufik? Jangan-jangan Allah Ta'ala nggak senang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita membiarkan diri kita, kondisi kita membiarkan diri kita untuk mentaswif amal soleh, entar aja deh, nanti dulu. Ayo waktunya ngaji, entar dulu. Ayo nggak waktunya beramal soleh, entar dulu. Ayo waktunya kita zikir bersama-sama, entar dulu. Besok masih ada waktu. Tandanya orang tersebut tidak mendapatkan apa? Taufik. Ketika seorang tidak mendapatkan taufik, mananya apa? Jangan-jangan dia tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat kepada dirinya. Dalam kamus ahli tasawuf, orang-orang yang dijauhkan dari Allah Ta'ala itu merupakan satu azab. Satu azab. Kenapa dikatakan sebagai suatu azab? Jangan-jangan Allah Ta'ala nggak ridho kalau orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah biarkan dia terlena dengan dunianya. Allah biarkan dia terlena dengan membiarkan waktunya terbuang begitu saja tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bernilai yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka alhamdulillah, masyaallah teman banyak ini ya. Berarti dapat taufik semua ini insyaallah ya. Ya, ada Mas Taufik di sini. Ya, mungkin lagi ada Mas Taufik ini kebetulan ya. Ya, alhamdulillah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diistiqomahkan dalam kebaikan dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai seluruh nikmat yang diberikan kepada kita dengan taufik dan hidayah insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah fizukumullah, kajian kita masyaallah sore hari ini masih membahas fikih muamalah. Iya. Tapi di teman-teman di di mana? Di Cipanas kita nggak bahas fikih muamalah ya. Kenapa? Karena kalau kita ngaji di sana paling cuma 2-3 orang doang yang datang dari sini kan ya. Sedangkan di sana sebulan nggak ngaji fikih muamalah. Kita bahas apa ntar nggak paham di sana. Kemudian juga kalau kita di sana ngaji fikih muamalah, di sini ketinggalan jadinya. Ya akhirnya kita putuskan kemarin sama teman-teman IA di Cipanas, teman-teman Yubi di Cipanas, kita baca tasawuf ya. Kita baca kitab Risalah Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad ya. Dan karena kita memang butuh ya membarengi antara fikih dan tasawuf ya. Kita perlu membarengi antara fikih dan tasawuf. Ya, kata Imam Malik, man tasawwafa walam tafaqqaha faqad tazandaq. Wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwaf wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Kata Imam Malik, siapa orang yang berfikih saja tanpa bertasawuf, maka dikhawatirkan menjadi apa? Fasik. Menjadi fasik. Kok bisa orang ahli fikih tapi fasik? Karena dia enggak menyertakan ilmu fikihnya itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih itu sama seperti ilmu yang lain, walaupun ilmu syariat sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, bisa diakalin. Ya, maka ada istilahnya apa? Fiqhud darar, fikih yang berbahaya. Contoh misalkan, ketika ada seorang sudah wajib zakat, muzaki dia. Besok itu haul. Maksudnya haul tahu kan ya? Orang yang sudah wajib zakat besok haul, mananya apa? Jatuh tempo besok. Harusnya besok itu dia mengeluarkan zakatnya. Dan ternyata lumayan banyak, karena memang duitnya banyak. Iya. Duitnya banyak ya. Duitnya banyak, akhirnya zakatnya banyak. Kira-kira bisa dapat mobil satu lah kira-kira ya. Mobil baru yang satu yang Grace ya. Akhirnya dia ngakalin tuh. Kan masih belum jatuh tempo nih. Artinya wajib zakatnya kan besok ya. Udah kalau gitu sekarang mendingan saya ke showroom sekarang, ambil mobil, akhirnya berkurang itu hartanya dari nisab. Kemudian wajib zakat nggak besok? Nggak wajib. Dia ngerti fikih nggak? Ngerti fikih ya, tapi nggak punya iman ya. Beda halnya dengan yang pernah kita bahas siapa? Imam Laits bin Sa'ad ya, salah seorang ulama dari Mesir. Beliau orang kaya tapi nggak pernah wajib zakat. Beliau orang kaya tapi nggak pernah wajib zakat. Kenapa? Karena setiap harta yang dia miliki langsung dibagikan habis begitu saja. Ya langsung habis, nggak nunggu jatuh tempo hartanya.
Konon katanya harta beliau sampai sekitar 10.000 12.000 dinar. Ya, berapa banyaknya itu? Itu dia sendiri ya. Banyak sekali ya, miliaran, ya ratusan mungkin puluhan miliar ya, puluhan atau mungkin ratusan miliar ya. Dan itu habis ya, nggak harus menunggu apa namanya haul ya. Nisab sudah pasti banyak duitnya, tapi haul nggak perlu menunggu haul, langsung dibagi semuanya. Dan itu lebih afdol, itu lebih baik. Bahkan ketika di bulan Ramadan kemarin sudah kita bahas di kitabnya Abi ya, tentang risalah puasa, bahwa di antara salah satu keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah ta'jiluz zakah, menyegerakan membayar zakat. Misalkan kita haulnya besok bulan Dzulhijjah, sekarang bulan Dzulhijjah ya. Sedangkan bulan Ramadan masih lama tuh, kita sedang di Ramadan, besok bulan Dzulhijjah masih lama, di mana bulan Dzulhijjah adalah haul ya, waktunya jatuh tempo kita mengeluarkan apa? Zakat. Ya, anjurannya pada bulan Ramadan ta'jiluz zakah. Mempercepat ya, membayar apa? Zakat. Sekarang berapa uang yang saya miliki? Ya sudah pasti sudah lebih dari nisabnya kan ya. Sekarang berapa uang saya yang lebih dari nisab itu? Sekian. Oh berarti zakatnya sekian. Maka dikeluarkan di bulan Ramadan. Sejatinya dia sudah wajib zakat belum? Belum. Berarti dia sebetulnya sama seperti siapa? Imam Laits bin Sa'ad sebetulnya ya. Orang-orang seperti itu insya Allah beliau meniru Imam Laits bin Sa'ad yang beliau untuk mengeluarkan zakatnya tidak perlu apa? Menunggu haul, nggak perlu menunggu haul. Ya, itu lebih dianjurkan ya. Tapi seandainya nanti pada bulan Dzulhijjah misalkan masih lebih daripada nisab, berarti tetap apa? Tetap perlu dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Ya, tetap dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Ya, alhasil kenapa kok Imam Laits bin Sa'ad beliau nggak mau memberikan zakat kepada masyarakat ya, yang beliau berikan uangnya dari beliau ya? Karena kan zakat itu apa sih? Kotoran ya. Zakat itu kan kotoran ya. Dan beliau nggak mau memberikan apa? Kotoran ya, nggak mau memberikan apa? Kotoran ya. Konon katanya Abu Ya itu melarang santrinya menerima zakat ya. Santri itu harus menerima uang dari saya, dan uang dari saya itu konon katanya itu bukan uang zakat, tapi yang betul-betul uang Abu Ya ya, yang memang didapat dengan cara yang paling halal insyaallah ya. Alhasil insyaallah kita menggabungkan antara fikih dan juga tasawuf insyaallah ya. Tapi fikihnya di sini, tasawufnya di mana? Di Cipanas insyaallah ya. Jadi maksudnya ya, tadi kan maksudnya apa? Tadi kan katanya apa? Harus imbang antara fikih dan tasawuf. Ya waktunya tasawuf ya datang tasawuf ya. Waktunya fikih datang fikih gitu kan ya. Ini ilmu marketing gitu ya. Ya, ilmu marketing ini jangan dikira saya nggak paham. Akibat salah bergaul dengan kalian ini ya. Ya hasil kajian kita fikih muamalah ya, masih membahas mengenai ahkamul wakalah, dan kita masih di bab awal tentang hukum wakalah. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan wakalah, walaupun sudah kita bahas ya pembahasan awal tentang apa? Wakalah. Saya ingin tanya sebuah akad transaksi yang sehari-hari kita lakukan. Just tip. Apa hukum just tip? Pernah nggak memikirkan sebelum kita melakukan usaha just tip, pernah nggak memikirkan apa hukumnya? Bodoh amat ya. Bodoh amat ya. Atau mungkin ketika kita meminta seorang untuk memberikan barang, artinya kita mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan barang, namanya apa itu? Just tip ya. Jadi just tip itu sebetulnya apa sih? Wakalah ya, wakalah. Tapi wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Apa hukumnya wakalah bil ujroh? Para ulama mengatakan gak jadi masalah, halal hukumnya. Al wakalah bil ujroh. Sebab orang yang membelikan barang tersebut di luar negeri ya, di Thailand ya, di Jepang ya, di Cina ya, di mana ya, itu kan mereka mengambil apa? Untung ya, mengambil untung. Ya, untung itu apakah akadnya jual beli? Bukan. Akadnya apa? Ya ujrah tadi itu. Ya, wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Jadi just tip itu hukumnya adalah wakalah bil ujroh, dan hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Kemarin sudah kita bahas definisi wakalah, dan kemudian hukum daripada wakalah itu sendiri, di mana Syekh Al-Sabuni menjelaskan bahwasanya hukum dasar dari wakalah adalah ayat tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awun 'alal wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan
Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Saling tolong menolong merupakan apa istilahnya? Uh, Sikap dasar atau sosial manusia kan ya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Maka Islam itu sebetulnya mengajarkan ilmu sosial yang sangat tinggi sekali. Jangan dikira Islam itu nggak mengajarkan ilmu sosial. Justru Islam itu mengajarkan apa? Ilmu sosial, ya. Tapi karena ketika seorang belajar ilmu sosial dalam bingkai bukan yang Islami, ya, maka mereka nggak tahu tuh ya dasar-dasar ilmu sosial itu ternyata ada di dalam Islam. Beda dengan sosialis ya. Jangan disamakan dengan sosialis ya. Maksudnya ilmu sosial apa sih? Ilmu kemasyarakatan gitu ya. Masyarakatan kebersamaan. Bahwasanya seorang butuh kepada orang lain ya. Kemudian Syekh Al-Sabuni juga mengaitkan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Ya, jadi ketika kita menolong saudara kita, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Ya, ketika kita menolong saudara kita, maka insya Allah Allah pasti akan menolong kita. Ya. Kemudian dikuatkan dengan kisah bahwa Rasul Muhammad SAW pernah mewakilkan dua orang sahabat. Ya. Dan dua orang sahabat ini dalam dua kisah yang berbeda ya. Yang pertama Rasul pernah mewakilkan Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam untuk membeli hewan kurban, ya. Kemudian Rasul juga pernah mewakilkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan kepada jamaah haji isi surah Baroah. Ya, alhasil Rasul pun juga mempraktekkan apa? Wakalah. Rasul juga mempraktekkan wakalah. Ya. Dan dalam peristiwa yang lain, di kisah yang lain, Rasul juga mewakilkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil zakat kaum muslimin. Atau istilahnya apa? Orang yang mengambil zakat apa namanya? Amil. Ya, amil zakat. Ya, amil zakat itu kan akadnya apa sih? Wakalah, wakil. Ya, amil ini adalah wakil daripada siapa? Pemimpin. Yang seharusnya mengambil zakat siapa? Pemimpin. Ya, gampangannya Pak Jokowi lah ya, Pak Presiden. Ya, tapi karena Pak Presiden sibuk ngurusin yang lainnya, ya masa iya ngambil zakat juga Pak Presiden gitu kan ya. Maka diserahkan kepada lembaga yang memang resmi mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ya, baru itu namanya amil. Ya, adapun yang tidak resmi dari pemerintah itu bukan amil, hanya sebatas apa? Panitia. Bedanya apa? Lembaga amil zakat yang legal dengan yang tidak legal. Bedanya apa? Lembaga zakat yang legal artinya dia amil, maka amil ini termasuk apa? Mustahik. Sedangkan lembaga amil zakat, lembaga zakat yang ilegal ya, atau yang tidak resmi, hanya bukan ilegal dalam artian enggak sah ya. Artinya tidak resmi, enggak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Berarti orang-orang yang ada di dalamnya itu bukan termasuk amil zakat, berarti dia bukan mustahik. Mananya apa? Dia nggak berhak menerima bagian daripada harta zakat. Sedangkan yang badan amil zakat yang resmi, ya legal dari pemerintah, berarti orang-orang yang dalamnya itu mustahik dan mereka berhak mendapatkan bagian daripada harta zakat. Ini perlu dibedakan. Ya, nah wakaf Utsman sudah resmi untuk zakat, masalah zakatnya. Nah, itu perlu diperjelas. Maksudnya gini, khawatir, ya insya Allah sih enggak ya. Insya Allah kita berikan semuanya zakat kepada orang-orang mustahik di luar pengurus wakaf Utsman itu kan ya. Tapi kan khawatirnya nanti suatu saat mungkin ada aja yang mengambil gitu kan ya dari harta zakat, sedangkan dia bukan amil. Ya, maknanya apa? Enggak boleh itu, enggak sah. Ya, sedangkan dia bukan amil. Dia bukan termasuk salah satu daripada 8 asnaf. Ya, mustahik apa? Zakat. Ya, 8 asnaf itu. Maknanya dia enggak berhak menerima zakat, ya. Jadi itu perbedaannya. Kemarin sampai situ pembahasan kita. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab fikih muamalah Syekh Al-Sabuni setelah terakhir membahas tentang definisi dan juga
dasar hukum wakalah dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wal aslu fiha qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan hukum asal dalam berwakalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Surah An-Nisa ayat yang ke-35. Sebetulnya ayat ini berbicara mengenai suami istri yang saling menggugat, ya, yang sedang terjadi perhara rumah tangga. Ya, maka di sini Al-Qur'an menjelaskan dari pihak laki-laki atau si suami mengirimkan utusan, dan dari pihak perempuan atau si istri juga mengirimkan utusan. Utusan ini adalah perwakilan dari masing-masing pihak untuk bernegosiasi, kesepakatan apa yang dicapai, keputusan apa yang disepakati oleh para negosiator ini. Nah, negosiator ini mereka adalah wakil. Ya, mereka adalah wakil. Tapi ayat ini bisa dimani secara luas, tidak hanya dalam perhara rumah tangga saja, dalam masalah pun juga. Dalam masalah muamalah pun juga demikian, silahkan. Ketika ada seorang punya masalah, ya, maka berhak dirinya untuk mewakilkan urusan ini kepada orang lain untuk supaya diselesaikan urusan ini. Apa istilahnya? Kuasa hukum ya? Apa? Kuasa hukum. Ketika seorang punya masalah, dia menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, apa namanya? Kuasa hukum atau pengacara atau apa? Kuasa hukum ya? Atau kuasa hukum ya pengacara? Enggak tahu saya. Dikuasakan secara hukum. Itu namanya apa? Wakalah. Ya, makanya kita bahas kemarin, ya terakhir kita bahas masalah wakalah ini di pembahasan awal kita. Sebetulnya wakalah itu sehari-hari terjadi pada kita. Cuma kita enggak ngeh, atau mungkin kita enggak paham ternyata itu adalah wakalah ternyata, ya. Ya, sekarang masalahnya yang terjadi, kalau memang itu adalah wakalah, berarti kan harus ada apa? Akad wakalah. Ya, sedangkan orang nggak ngerti ini wakalah, akadnya apa? Nggak ngerti akadnya apa juga ya. Yang penting ada masalah hukum diserahkan kepada kuasa hukumnya. Ya, dan itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita karena mereka nggak paham fikih muamalah, itu masalahnya kan ya. Jadi artinya berkaitan dengan apa? Dengan seorang menguasakan atau memberikan wakalah kepada seorang untuk bernegosiasi, untuk mencapai kesepakatan. Kata Allah Ta'ala apa? Iyurida islaha. Kalau kedua belah pihak memang ingin mewujudkan perdamaian melalui dua negosiator ini, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan menyelaraskan. Mana yang menyelaraskan apa? yakni Allah akan membuat mereka menjadi apa? Damai. Bersepakat untuk apa? Berdamai. Mananya rumah tangga yang penuh prahara, kemudian masing-masing pihak mengirimkan wakalahnya, wakilnya atau negosiatornya. Kalau keduanya itikat baik untuk menyelesaikan masalah, bukan ingin memperkeruh masalah, ya insya Allah akan selesai itu masalah. Ya. Ini juga menjadi jawaban dari Allah Ta'ala. Setiap masalah itu ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Tinggal kita ini punya itikat baik, berhusnuzon sama Allah Ta'ala ataukah tidak. Yang enggak berhusnuzon sama Allah Ta'ala, berpatokan, berpijakan dengan masalahnya, tambah runyam itu masalah. Paham enggak? Orang punya masalah, tapi yang dipikirin masalahnya terus, enggak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tambah runyam, enggak akan pernah selesai. Ya. Tapi ketika dia tahu bahwasannya yang membuat masalah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa menyelesaikannya pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selesai masalahnya. Ya. Tapi kemudian timbul masalah lagi. Ketika ada masalah baru datang ngaji. Ya. Ini bukan nyindir saya, nyekak ya. Setelah selesai masalah selesai, udah nggak pernah datang lagi ngaji ya. Wa hadza huwa ma'nal wakalah. Inilah yang dimaksud dengan wakalah seperti itu dalam ayat tersebut. Kama anna ahlal kahf, sebagaimana juga para ahlul kahf ya. Ashabul kahfi, tahu kan ya berapa orang? 7 orang bersama seekor anjing, ya. Ketika mereka semuanya mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk apa? Untuk keluar dari goa, kemudian mencari apa? Mencari makanan. Wakalu, mereka mewakilkan ahadahum, salah seorang di antara mereka, ayatiyahum bita'amin, agar orang satu ini yang diwakilkan oleh mereka semuanya membeli makanan minal baldah dari negeri tersebut. Ya, Allah berfirman,
Fab'atsu ahadakum biwariqikum. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka dengan bawa mata uang mereka. Warik itu maknanya mata uang. Ya, ataupun walaupun warik di sini maknanya az-zahab wal fiddah, emas dan perak itu dalam bahasa Arab warik, ya. Tapi ini maksud dengan warik di sini ya mata uang. Dan ternyata pada saat itu mata uangnya sudah enggak berlaku, ya, sudah enggak berlaku, ya. Hadhihi ilal Madinah, ya, mata uang ini ke sana ke kota. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqi minhu. Beli makanan dari uang ini. Ya. Maknanya praktek wakalah juga pernah dilakukan oleh Ashabul Kahf. Juga pernah dilakukan oleh Ashabul Kahf, ya. Wabil jumlah overall gitu maknanya. Wabil jumlah itu maknanya apa? Overall, ya. Fa innal wakalata masyru'atun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Bahwasannya wakalah itu disyariatkan sesuai dengan Alkitab, Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis Nabi, wa ijma'il ummah dan juga ijma' para ulama. Ijma'nya para ulama. Ya, jadi walaupun dalam Al-Qur'an tidak secara tegas ya membahas tentang wakalah, ya, tapi praktek-praktek wakalah terjadi dan diiyakan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dan bahkan para ulama berijma bolehnya praktek apa? Wakalah. Maka para ulama mengatakan hukum wakalah adalah boleh. Hukum wakalah adalah mubah atau boleh. Wasanwaddihu ba'du ahkamiha bitaufiqillahi wa aunihi, dan akan kami jelaskan kata Syekh Subuni sebagian hukum-hukum wakalah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dalam menjelaskan permasalahan mengenai wakalah ini, ya. Jadi itu definisi dan juga dasar hukumnya. Maka berikutnya penjelasan dari beliau Syekh Subuni mengenai arkanul wakalah, rukun-rukun wakalah. Yang perlu kita perhatikan, setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus memenuhi apa? Rukun dan syarat, ya. Apalagi kalau perkara tersebut perkara apa? Wajib. Perkara wajib harus memenuhi rukun dan syarat. Kalau tidak memenuhi rukun dan syarat, maka tidak sah perkara wajib tersebut dilakukan. Salat harus memenuhi rukun dan syarat. Kalau saja salat tidak dipenuhi salah satu rukun dan salah satu syarat atau salah satu syarat, maka tidak sah salatnya. Maknanya dia harus mengulang salatnya tersebut, ya. Begitu juga dengan praktek wakalah. Karena dia adalah salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipenuhi semua rukun dan juga syarat-syaratnya. Kalau gitu sekarang kita bahas. Ini penting untuk kita ketahui. Karena sekali lagi ternyata wakalah itu kita praktekkan sehari-hari kan, ya. Ternyata wakalah itu memang secara enggak sadar, ya, secara enggak ngeh kita mempraktekkan yang namanya apa? Wakalah, ya. La makanatil wakalatu minal uqudi syar'iyyah. Ketika akad wakalah merupakan salah satu akad syariat, fala tasihhu illa bistifa'il arkaniha, maka dia tidak sah kecuali kalau memenuhi rukun-rukunnya, ya. Sekali lagi kata Syekh Subuni, karena akad wakalah merupakan salah satu akad yang disyariatkan, maka akad wakalah tidak akan sah kecuali kalau sudah dipenuhi apa? Rukun-rukunnya. Ya, maka seorang dalam mempraktekkan wakalah apabila ingin akad wakalahnya sah harus sesuai dengan rukun wakalah. Harus sesuai dengan rukun wakalah. Kalau tidak sesuai, ya enggak sah. Kalau enggak tahu, apalagi enggak tahu, iya. Jangan-jangan wakalahnya malah enggak betul jadinya, ya. Jangan-jangan praktek wakalahnya malah enggak betul, ya. Wahia arba'atu arkanin. Wakalah itu ada 4 rukun, ya. Wakalah itu ada 4 rukun. Maknanya rukun itu apa sih? Semua wajib diadakan, semua wajib ditunaikan. Yang namanya rukun harus dikerjakan semuanya. Dan rukun wakalah ada 4. Yang pertama al-muwakkil, orang yang memberikan apa? Kewenangan, ya, orang yang mewakilkan. Ya, orang yang mewakilkan. Misalkan si A berkata kepada si B, B, tolong urusi urusan saya ini. Ya, saya serahkan urusan ini kepada engkau untuk kamu selesaikan. Itu namanya apa? Muwakil. Si A ini sebagai muwakil. Kemudian yang kedua wal wakil, orang yang menerima wakalah. Orang yang menerima wakalah, berarti dia yang mengemban apa? Amanah dari si A, berarti si B sebagai apa? Wakil, ya. Kemudian yang ketiga wal muwakkal fihi, sesuatu yang diwakalahkan, sesuatu yang diwakilkan. Bisa barang, bisa jasa, bisa apapun juga, ya. Maka
pada contoh tadi di awal apa? Just tip itu, jasa titip, ya itu sebetulnya wakalah apa? Jasa, ya. Untuk mengadakan barang gitu kan ya. Kemudian yang keempat, sigot. Sigot itu apa? Ucapan. Ya, sigot ijab dan qabul. Yang satu mengucapkan wakal tuka, yang satu mengucapkan apa? Qabil tu. Ya. Wasigatu tasihu bikulli lafzin. Dan sigot wakalah ini sah dengan lafaz apa saja. Enggak harus bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia pun enggak jadi masalah. Ya. Bahasa isyarat juga enggak jadi masalah. Ya, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Sunda enggak jadi masalah. Ya, dengan cara apapun, yang penting menunjukkan bahwasannya si A yang memberikan wakalah mengucapkan dia. B, tolong ya, wakilkan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kata si B, iya, saya terima. Saya siap melaksanakan. Atau mungkin jawabannya siap bos gitu, enggak jadi masalah ya. Ya, oke bos gitu, nggak jadi masalah ya. Apa? Oke stiker. Ya. Ya dulu alat taukil yang menunjukkan sigot tersebut atas wakil, ya perwakilan. Ya. Mislu contohnya, anabtuka anni, saya wakilkan engkau dari diriku. Atau wafawattuka anni, saya serahkan ini kepadamu. Ya. Atau wa anta wakili, kamu adalah wakil saya. Atau wa amsal dzalik dan yang lainnya, silahkan apa saja ya. Dengan bahasa apapun, yang penting bahasa tersebut menunjukkan si A menyerahkan urusan sesuatu ya kepada si B sebagai wakil. Berarti si A muwakil, si B sebagai wakil ya. Hadhihi arkanul wakalah, inilah 4 rukun wakalah. Allati yanbaghi an tutahaqqaq, yang harus terwujudkan. 4 rukun ini harus terwujudkan, harus diwujudkan. Litusbihal wakalatu syar'iyatan sahihatan mu'tabiratan, supaya akad wakalahnya adalah wakalah yang syar'i, wakalah yang sesuai dengan syariat, wakalahnya sah dan wakalahnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Yaqumu fihal wakil maqamal asil. Kalau sudah sah wakalahnya, berarti si wakil itu yang menerima wakalah, maka dia posisinya menempati posisi si muwakil ya. Jadi si wakil ini dia bisa melakukan apa saja atas nama si muwakil tadi itu, orang yang menyerahkan amanah kepada si B tadi ya. Fi kulli ma ahida bihi ilaihi, pada semua yang disepakati ya. Apa yang disepakati? Sudah itu yang dikuasakan kepada si wakil ya. Walikullin syurutun, dan masing-masing daripada rukun-rukun yang 4 tadi itu punya syarat. Nuwaddihuha wa nufassiluha fi mayati, akan kami jelaskan dan akan kami perinci ya pada pembahasan di bawah ini ya. Jadi masing-masing 4 rukun tadi ada syarat yang harus dipenuhi ya. Apa syaratnya muwakil, apa syaratnya wakil, apa syaratnya muwakal fi, apa syaratnya sigot, harus dipenuhi semuanya. Sekarang kita bahas satu persatu. Syurutul muwakil, syarat orang yang memberikan wakalah. Syarat orang yang memberikan wakalah. Yushtaratu fil muwakili ayyakuna aqilan rasyidan. Syarat orang yang memberikan wakalah, dia harus aqil, orang yang berakal. Rasyidan, orang yang cerdas. Rasyid di sini mananya, Pak? Sudah kita bahas mengenai ar-rusydu. Ya. Di pembahasan sebelum ini kita bahas mengenai apa? Ar-rusyud, ya. Bahwa rusyud ini kecerdasan ya, maksudnya ar-rusyud ini adalah kecerdasan. Dia paham, dia ngerti duit, dia ngerti kondisi keadaan, itu namanya rusyud ya. Dan salah satu syarat daripada muwakil, orang yang memberikan wakalah, berarti si A kepada si B ya. Si A ini dia harus apa? Akil, berakal, punya akal ya. Dan juga harus rasyid ya, harus faham. Malikan li tasarruf, yang punya kewenangan. Maka nggak bisa kita mewakilkan sesuatu yang bukan wewenang kita. Bro, tolong dong sewakan rumah itu. Rumah siapa? Ya. Sedangkan rumah itu bukan di bawah kewenangan dia atau kekuasaan dia atau kepemilikan dia, maka tidak sah wakalahnya. Ya. Maka salah satu syarat wakil atau wakil adalah dia punya apa? Wewenang fima yuwakil ghairahu fihi, untuk memberikan wakalah kepada orang lain. Fal majnunu, maka orang gila, la yasihu ay wakila ghairuhu, dia enggak sah mewakilkan kepada orang lain. Ada orang gila bilang, ya ini orang gila sebetulnya orang kaya dia ya,
Rupanya dia pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar misalkan ya. Dan dia pewaris tunggal, kaya dia, tapi dia gila. Ya. Boleh nggak dia mewakilkan kepada orang lain? Tiba-tiba memanggil seseorang dan kemudian mengatakan, saya wakilkan perusahaan ini kepada engkau. Ya nggak sah, ya nggak sah. Dan yang cerdas, orang yang diwakilkan oleh orang gila tadi ya harusnya paham itu orang gila, nggak sah ketika ada orang gila mewakilkan masalah besar pada dirinya. Li'annahu faqidul ahliyah, karena orang gila itu tidak punya kecakapan. Orang gila nggak punya kecakapan fit tasarruf fi syu'unihi, untuk mengelola segala urusannya. Karena nggak punya kecakapan, karena nggak punya keahlian, maka tidak boleh dia memberikan wakalah kepada orang lain. Fa kaifa yasihu ay wakila ghairuhu, bagaimana orang gila bisa memberikan wakalah kepada orang lain? Wa faqidu syai'i la yu'tihi li ghairihi, sedangkan seseorang yang nggak punya sesuatu dia nggak bisa memberikan kepada orang lain. Paham nggak maksudnya Syekh Al-Sabuni? Orang gila itu nggak punya keahlian, orang gila itu nggak punya kewenangan. Ya. Bagaimana seorang yang nggak punya kewenangan tapi memberikan kewenangan kepada orang lain? Maka tidak sah apa yang dilakukan oleh orang gila apabila dia memberikan wakalah kepada orang lain. Hadza idza kana al-junun mutbiqan atau mutabbaqan. Ini kalau gilanya permanen, ya. Gilanya permanen. Kalau kata guru saya dulu, sekarang ini sebetulnya kita nih hidup bersama masyarakat itu sebetulnya bisa dikatakan semua orang gila gitu kan ya. Bahkan dalam bahasa Arab dikatakan al-junun funun. Gila itu bermacam-macam, ya. Gila itu bermacam-macam. Ya, ada yang gila duit gitu. Itu kan gila juga ya. Ada yang gila kerjaan, ya. Ada yang gila apa lagi? Ya, gila main gitu ya. Gila apa lagi? Al-junun funun, ya. Tapi ternyata yang dimaksud dengan gila di sini, junun di sini adalah apa? Faqidul aql. Orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak bisa mengontrol menggunakan akalnya. Itu namanya junun. Sedangkan orang yang jununnya ghair mutabbiq, ya ini yang tidak permanen, ya tidak permanen, maka apa hukumnya? Ay faqidul aqli bil kulliyah. Amma idza kana fihi syai'un minal atah. Tapi kalau dia tidak gila permanen, tapi dia ada kecerdasan sedikit, cuma belon doang dia, ya. Dia belon doang. Awil kharfi awil balah, ya gampangnya dia belon lah ya. Wa mislu hadza la yamna'u min sihhati taukil. Maka orang-orang seperti itu ya masih boleh untuk memberikan apa? Wakalah. Boleh memberikan wakalah. Li'anna jununahu ghairu mutbiqin, karena gilanya tidak gila permanen, ya. Beda halnya dengan orang yang gila permanen, maka tidak sah sama sekali. Itu permasalahan yang perlu kita pahami. Kemudian permasalahan berikutnya lagi adalah anak kecil. Sobi, anak kecil. Dan sobi ini anak kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama ghair mumayyiz, yang kedua mumayyiz. Ghair mumayyiz maknanya apa? Anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Itu ghair mumayyiz. Ya, maka ada istilahnya apa? Usia tamyiz. Ya. Anak-anak yang sudah masuk usia tamyiz harus diberikan pelajaran, ya, pelajaran syariat, ya, fikih dasar. Itu anak-anak yang sudah masuk usia tamyiz, ya. Dan ada juga orang yang atau anak yang ghair mumayyiz. Apa hukum di antara keduanya? Apabila mereka sebagai muwakil yang memberikan wakalah, apa hukumnya? Kita baca. Wasabiyyu ghairu mumayyiz. Anak kecil yang belum sampai usia tamyiz. Maksudnya apa sih? La ay ghairu rusydi, yaitu anak kecil yang enggak punya kecerdasan, dia enggak paham, ya, enggak paham masalah dunia, ya. Maka apa hukumnya? La yasihu ay wakila aidan ghairuhu, maka dia tidak sah mewakilkan urusannya kepada orang lain. Li'annahu la yamliku tasarruf ibtidaan, karena dia tidak memiliki kewenangan sejak awal. Sejak awal dia enggak punya kewenangan apa-apa. Istilahnya tasarruf, dia enggak bisa melakukan apa-apa, ya. Fala yasihu tawkiluhu linafsi sabab, maka anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz dia tidak sah untuk memberikan wakalah kepada orang lain karena sebab yang sama, yaitu apa tadi? La yamlik tasarruf, tidak memiliki apa? Kewenangan. Berikutnya, sobi as-sabiyul mumayyiz, anak kecil tapi sudah mencapai usia apa? Mumayyiz. Amma sabiyul mumayyiz, adapun anak kecil yang sudah tamyiz ar-rasyid, yang cerdas, dia faham masalah,
fa innahu yasihu ay wakila ghairahu, maka dia sah untuk memberikan wakalah kepada orang lain. Fit tasarrufatin nafi'ah, tapi ada satu syaratnya. Boleh anak kecil yang usia tamyiz dan dia faham, ya, dia ngerti duit, dia ngerti dunia lah ya. Tapi syaratnya satu, apa? Sesuatu yang diwakilkan itu harus mendatangkan manfaat untuk dirinya. Sedangkan sesuatu yang mendatangkan madarat untuk dirinya enggak boleh. Contohnya gimana? Sekarang kita bahas. Fi tasarrufatin nafi'ah lahu naf'an mahdhon. Ya, bolehnya anak kecil yang mumayyiz itu dia memberikan wakalah kepada orang lain pada hal-hal yang membawa manfaat untuk dirinya saja. Contohnya apa? Mislu taukil biqabulil wasiyah. Seperti misalkan mewakilkan untuk menerima wasiat. Ada seorang berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong memberikan ya harta saya sekian kepada si fulan. Sedangkan dia masih bocah, tapi sudah mumayyiz. Ya. Dan dia mewakilkan kepada orang lain untuk menerima apa? Wasiat tersebut. Hukumnya apa? Boleh, karena mendatangkan manfaat untuk si bocil tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, wal hibah. Hibah, ada orang lain memberikan kepada dirinya, kemudian dia mewakilkan untuk menerima hibah. Ya, wahai teman saya ya, atau mungkin biasanya siapa? Walinya mungkin ya, atau mungkin kerabatnya mungkin ya. Tolong wakilkan saya untuk menerima hibah. Urusin segala urusan yang berkaitan dengan masalah hibah ini. Ya, maka hukumnya apa? Boleh. Wassadaqah, dan begitu pula dengan sedekah. Ya. Wa kullu ma yanfa'uhu fa inna dzalika jaiz. Dan semua hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk si bocil tadi itu, anak kecil mumayyiz tadi itu, maka hukumnya apa? Boleh. Sedangkan yang kedua, wa in kana tasarrufat daratan bihi dararan mahdha. Kalau ternyata malah mendatangkan madarat, bahaya untuk dirinya, maka enggak boleh. Contohnya apa? Misal tolak anhu, seperti seorang anak kecil mewakilkan pada orang lain untuk menalak, menjatuhkan talak kepada istrinya misalkan ya. Masih bocil udah nikah. Mungkin enggak? Mungkin ya. Konon katanya teman saya, banyak teman-teman Madura ya, itu baru brojol aja udah dinikahkan. Baru brojol udah dinikahkan. Brojol nih, misalkan ada dua orang teman akrab lah ya, teman akrab nih, bestian lah ya, bestian. Terus kedua teman ini janjian, nanti kalau anak kamu perempuan, anak saya laki-laki, kita nikahkan ya. Sah nggak? Sah. Ya. Ya. Kenapa? Berarti nikahnya dengan cara apa? Wakil. Karena tapi syaratnya harus wali mujbir. Harus wali apa? Mujbir bagi si siapa? Masing-masing pihak. Ya. Wali mujbir siapa berarti? Ayah kandung, dan yang kedua kakek kandung, kakek dari bapak. Ya, kakek dari bapak. Berarti bapaknya bapak. Ya, itu wali mujbir. Berhak dia. Alhasil dikawinkan ya. Ternyata setelah usia mumayyiz ya, dia kirimkan wakil kepada orang lain untuk menceraikan istrinya. Karena ada yang lebih cantik ternyata ya. Padahal masih bocil mikirnya gitu ya. Ya. Karena itu mendatangkan madarat untuk dirinya, maka enggak sah. Tidak sah untuk memberikan apa? Wakalah kepada orang lain. Begitu juga untuk menghibahkan hartanya. Ada anak kecil punya duit banyak, dia pengen hibah, dan dia minta orang lain untuk mewakilkan dirinya, menghibahkan hartanya. Enggak boleh. Kenapa? Karena madarat untuk dirinya. Entar ditipu lagi sama si wakil tadi itu ya, yang diserahkan apa? Wakalah kepada orang tersebut ya. Wa tasadduq bihi, begitu juga dengan sedekah. Si bocil tadi pengen sedekah, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena bisa membawa madarat untuk si anak kecil tersebut. Fa inna tawkilahu li ghairihi fi misli hadhil umur, maka taukilnya dia ya, si anak kecil tadi itu yang mumayyiz kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang dia kehendaki, maka hukumnya tidak sah. La yasihu, tidak sah hukumnya. Itu syarat apa? Al-muwakkil. Wa min syurutil muwakkil ay yakuna malikan litasarruf. Berikutnya syarat muwakkil juga, masih syarat muwakkil. Wa min syurutil muwakkil, dan syarat muwakkil ay yakuna malikan litasarruf. Dia punya kewenangan penuh atas apa yang diwakilkan. Fima yuwakilu ghairuhu fihi, ya, pada apapun yang bisa dia wakilkan ya. Fala yasihu ay wakila fi bai'in ma la yamlikuhu, maka tidak sah seorang
seorang muwakil, dia memberikan wakalah kepada orang lain untuk menjual barang yang bukan miliknya. Ya, ada mobil di depan, bro, saya wakilkan kepada kamu untuk jual mobil itu. Ya, ini si bronya bodoh juga, dia nggak cari tahu dulu ya, dijual aja langsung sama dia. Ya, nggak taunya sindikat pati ya, nggak tahu ya. Fala yasihu ayyuwakila fi bai'in ma la yamikuhu, maka tidak sah seseorang mewakilkan sesuatu barang atau menjual barang ya atas barang yang tidak dimilikinya. Wala tawkilal mar'ah fi zauj wa tazwij, begitu juga tidak sah seorang wanita mewakilkan dirinya sendiri ya, untuk menikah atau menikahkan. Ada perempuan, saya nikahkan diri saya kepada kamu. Memang ada orang yang salah persepsi dengan masalah ini. Ya, dikiranya salah satu mazhab Hanafi itu membolehkan seorang wanita hibah kepada laki-laki. Ya, padahal hibah kepada laki-laki ini, seorang wanita menghibahkan dirinya kepada laki-laki lain, itu dalam mazhab Hanafi pun harus persetujuan apa? Wali. Kalau wali setuju, ya sah. Tapi kalau wali nggak setuju, tidak sah. Kenapa? Karena nikah itu harus ada wali. Ya. Jadi kalau ada wanita, wanita yang masih perawan ya, kemudian dia ingin menikah dengan seorang pria, tapi nggak disetujui oleh walinya, dan dia menikahkan dirinya sendiri, wahab tu nafsi ilaika, ya, saya serahkan diriku ini kepada kamu, maka nggak sah, ya, maka tidak sah. Ya. Dikiranya itu mazhab Hanafi yang diperbolehkan, padahal mazhab Hanafi itu ada syaratnya apa? Wali ridho, ya, wali mengizinkan. Kalau tanpa izin wali, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Alhasil seorang wanita tidak boleh mewakilkan dirinya untuk menikah. Atau watazwij, seorang wanita menikahkan orang lain, tidak boleh juga. Li'annaha la tamliku hadzal haqq ibtidaan, karena wanita enggak memiliki hak ini. Dari awal pun wanita enggak berhak menikahkan atau menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Ada orang lain datang kepadanya, wahai perempuan ya, tolong dong nikahkan saya misalkan ya. Tidak sah, karena memang dari dasarnya, dari awalnya wanita tidak punya hak untuk apa? Menikahkan ya. Haitsu la yastati'u an tuzawwija nafsaha min ghairi ridhal wali, di mana seorang wanita dia tidak bisa menikahkan dirinya tanpa ridho sang wali. Ini penting. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Ya, jadi harus ada dua saksi dan juga harus ada wali. Fa kaifa yasihu an tatawakkal fi syai'in la tamliku li nafsiha? Maka bagaimana seorang bisa memberikan perwakilan? Bagaimana bisa sah seorang memberikan wakalah kepada orang lain sedangkan dia tidak memilikinya, sedangkan dia tidak menguasainya? Ya, maka berarti jawabannya apa? Yang enggak sah gitu ya. Maka wakalahnya tidak sah. Ya. Selesai pembahasan syarat-syarat daripada al-muwakil, yaitu orang yang memberikan wakalah. Kita lanjut, atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah maghrib? Masih lama maghribnya ya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, syurutul wakil, syarat wakil. Berarti orang yang menerima wakalah. Orang yang menerima apa? Wakalah. Wa kama yushtaratu fil muwakkili ayyakuna aqilan rasyidan malikan yatasarruf fi syu'unihi, kadzalika yushtaratu fil wakil. Sebagaimana disyaratkan bagi orang yang mewakilkan, ya berarti tadi siapa? Si A yang memberikan wakalah. Dia tadi syaratnya apa? Pertama apa syaratnya? Akil. Kedua apa? Rasyid. Yang ketiga malik litasarruf. Ya, 3 syarat utamanya. Akil, kemudian yang kedua rasyid, yang ketiga malik litasarruf. Muwakil harus memenuhi 3 syarat ini. Maka wakil pun juga harus memenuhi 3 syarat ini, yaitu apa? Akil, rasyid, dan malik litasarruf. Ya, itu yang pertama. Yamliku tasarruf fima yuwakkalu fihi. Dia memiliki kewenangan, ya, artinya dia punya kemampuan untuk menerima apa? Wakalah orang lain. Maka junun, orang gila yang ghairu akil, tidak punya akal, enggak berakal, dia enggak bisa menjadi wakil. Ya. Berarti sama saja orang yang mewakilkan ya gila juga mungkin ya. Ya sama-sama orang gilanya mungkin ya.
Bagaimana seorang yang waras dia mewakilkan urusannya kepada orang gila? Ya, maka tidak sah hukumnya. Falau kana majnunan au ma'tuhan au sabiyan ghairu rasyidin fa innahu la yasihu tawkiluhu. Kalau wakil itu artinya yang menerima wakalah dia gila, majnun, au ma'tuhan atau dia idiot, ya, au sabiyan ghairu rasyid atau dia anak kecil yang enggak paham apa-apa, fa innahu la yasihu tawkiluhu, maka dia tidak sah menerima wakalah. Li anna tasarrufati amsali haula'i ghairu salimah. Karena ya, tasarrufat yakni kemampuan untuk menerima wakalah dari orang lain itu tidak bisa dilakukan. Wad-darar min waraiha aghzimun wa khatirun, dan mara bahaya yang disebabkan kalau menyerahkan wakalah kepada mereka ghairu aqil, ghairu rasyid dan ghairu malik li tasarruf, maka dampaknya akan luar biasa besar. Mananya apa? Ya rugi, ya menyerahkan urusan kepada orang-orang yang seperti itu. Amma sabiyu ila akhirih wallahu taala alam bisawab. Insyaallah permasalahan mengenai rukun-rukun wakalah dan juga syarat-syaratnya akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwali